belakang etika bisnis. Etika bisnis Islam merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis, inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai tertutur kata. Semua itu ada meaningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif sehingga dapat terselesaikannya tujuan dengan baik. Korupsi mengadakan koneksi kong kali kong menjadi suatu hal yang lumrah, padahal pada etikanya tidak begitu. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar atau tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar. Berkaitan yang norma-norma moral dan perasaan self-respect. Bila ia meninggalkannya, tindakan yang diambil olehnya harus ia bertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, yaitu yang pertama, etika bisnis sebagai profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset utama semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk mengugah masyarakat bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat luas seperti karyawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis untuk sadar dan berjuang menuntut haknya dan paling kurang agar hak dan kepentingan tidak diragukan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara tentang monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam negara. Landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Etika berawal dari kata ethos yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, dan watak. Bisnis yang diartikan sebagai suatu usaha. Etika bisnis adalah suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan berbisnis, di mana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku bisnis. Teori etika bisnis. 1. Teori keutamaan adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak adalah teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga yaitu teori deontologi. Dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang keempat yaitu teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan.
Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan berbisnis. Pada akhirnya, pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Ada dua kelompok stakeholder, yaitu satu kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekan. Kedua, kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran atau promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasaran. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam etika pemasaran, yang pertama mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Yang kedua, mampu mengenalikan diri sendiri untuk tidak memperoleh apapun dan dari siapapun serta dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat dengan dapat terjalin kerja sama antara pelaku bisnis. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Karena itu, etika kerja karyawan secara normatif diturunkan dari etika bisnis. Etika bisnis dalam manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen SDM yaitu mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam organisasi. Etika utilitarianisme. Secara istilah, utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, artinya berguna, bermanfaat, dan menguntungkan. Utilitarianisme bisnis adalah etis apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika diperlukan dalam kegiatan bisnis, organisasi, dan perusahaan karena etika bisnis mampu menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi, atau perusahaan. Saran dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan bisa dijadikan bahan pemasukan untuk lebih mengembangkan pendidikan dalam masyarakat dan beretika di dunia bisnis.